Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pagi hari ini dalam Morning Blessing di hari Rabu. Saya senang sekali hari ini dapat kembali menyapa setiap kita, Bapak Ibu Saudara HCC Family dimanapun berada. Hari ini kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-20. Nah, 2 hari kemarin kita belajar tentang orang bebal, kesil dalam bahasa Ibrani. Hari ini kita akan melihat topik yang lain, ya tentunya dari nasihat Amsal bagi setiap kita. Amsal pasal yang ke-20 kita akan melihat ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Amsal 20 ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Jangan berkata kepada musuhmu, aku akan membalas perbuatanmu ini. Tunggulah Tuhan bertindak, biarkan Dia yang membalasnya. Sekali lagi ya. Jangan berkata kepada musuhmu, aku akan membalas perbuatanmu ini. Tunggulah Tuhan bertindak, biarkan Dia yang membalasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Wow, bukan sesuatu yang mudah, saudara ya, mengampuni. Setiap orang merasa berhak untuk menuntut balas. Karena kita yang merasakan sakitnya. Ya kita harus menuntut balas terhadap apa yang orang perbuat kepada kita. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, ya ada satu kalimat saya nggak tahu mama saya dapat dari mana kalimat itu, tapi dia sering bilang kalau kami lagi bercanda gitu ya, dia kelitikin saya kelitikin dia sering bilang pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Wah, kalimat itu sangat-sangat teringat ya, saya sangat ingat kalimat itu. Kalimat yang sering dikatakan oleh mama saya ketika kami sedang bercanda gitu saudara ya. Konteksnya bercanda ya. Namun saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa semua orang sangat mudah terpancing emosi dan pada akhirnya melampiaskan emosinya dengan berbagai cara. Ya, ada orang yang meledak-ledak dengan amarah gitu ya. Cepat sekali langsung terbakar dan marah, membentak dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang melampiaskan emosinya atau menuntut balasnya itu tidak berapi-api di depan seperti itu, tapi di belakang. Ada satu cerita yang menjadi ilustrasi juga adalah ada ibu-ibu ya yang selalu diam kalau dimarahin oleh suaminya, tetapi ketika suaminya pergi keluar rumah, dia menyikat kamar mandi menggunakan sikat gigi suaminya. Jadi mana yang lebih baik? Marah yang meledak-ledak ya, membalas rasa sakit hatinya dengan meledak-ledak, atau membalas sakit hati dengan silent seperti itu tapi menggunakan sikat gigi untuk menyikat kamar mandi. Sama aja sebenarnya. Orang yang meledak-ledak dan orang yang menyikat kamar mandi dengan sikat gigi musuhnya, dua-duanya adalah pembalasan yang dipikirkan oleh kita manusia, dan kita merasa kita berhak untuk melakukannya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kenapa saudara pembalasan adalah hak Tuhan? Yang pertama, yang paling kuat adalah, yang paling jelas adalah karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita dan pada hidup orang yang menyakiti kita. We never know. Kita tidak pernah tahu. Mungkin ketika kita merasa bahwa kita berhak untuk membalas, kita membalas kepada mereka. Tapi di kemudian hari kita melihat bahwa ada penyesalan yang sungguh, ada hidup yang diubahkan, ya. Dan mungkin kita merasa bahwa itu gara-gara saya sehingga kita menjadi sombong, dan pada akhirnya kita yang awalnya menjadi korban seharusnya ditolong dan merasa kita patut untuk balas dendam, pada akhirnya kita yang terhilang di dalam kesombongan kita. Kita merasa lebih benar dari orang lain, kita merasa lebih suci dari orang lain, kita merasa kita berhak melakukan ini dan itu karena kita tidak sejahat mereka. Tapi sebenarnya dengan berpikir seperti itu pun, kita sudah menjadi orang yang jahat. Pembalasan adalah hak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menguasai, yang berkuasa atas kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan hari yang akan datang. Saya ingin semua kita menyadari bahwa
tanpa kita balas pun, tanpa kita berpikir untuk membalas pun, Tuhan itu adil dalam segala putusannya. Tuhan itu tidak tinggal diam terhadap kekacauan. Tuhan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan. Tuhan tidak tinggal diam terhadap apa yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, bangsa Israel sudah menjadi contoh bagi kita, saudara, selama ribuan tahun. Bagaimana mereka tegar tengkuk, bagaimana mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, namun pada akhirnya kita melihat bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakan pembalasan terhadap musuh-musuh mereka. Perhatikan hebatnya Tuhan. Bangsa Israel umat pilihan melakukan kesalahan kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memakai orang-orang yang selama ini mereka pikir tidak mungkin Tuhan pakai orang-orang itu. Karena Tuhan pakai bangsa-bangsa yang menurut mereka kafir, menurut mereka bangsa-bangsa yang jahat untuk menyatakan penghukuman kepada mereka. Tapi pada akhirnya bangsa-bangsa yang menghukum mereka juga menerima hukuman dari Tuhan. Bukankah Tuhan itu adil dalam segala putusannya? Tidak pernah ada putusan Tuhan yang salah. Jadi kalau hari ini kita berpikir untuk melampiaskan amarah dan membalas dendam terhadap semua hal yang buruk yang dilakukan orang kepada kita, mungkin balas dendam yang paling powerful bagi kita adalah belajar berdamai dengan diri sendiri dan mengampuni. Itu adalah balas dendam yang paling baik. Dan menurut saya itulah yang Alkitab ajarkan bagi kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah bagi orang yang menyengsarakan kamu, yang menganiaya kamu. Oh, jadi kita harus naif ya menerima diri kita diperlakukan tidak baik. Oh, kita harus membedakan antara balas dendam dan membela diri. Ya. Ketika kita diperlakukan secara tidak adil, kita perlu untuk melakukan pembelaan, tapi jangan menyimpan dendam supaya orang lain mengalami celaka. Membela diri itu berbeda dengan balas dendam. Ketika kita punya kebencian di dalam hati dan menginginkan kebinasaan orang lain, merencanakan yang jahat kepada orang lain, kita sedang melakukan balas dendam. Tapi ketika kita membela diri kita, ketika kita membela hak-hak kita, itu juga diajarkan firman Tuhan bagi kita. Memang tidak mudah kita mengampuni, tapi mungkin lebih baik kalau kita belajar untuk membela diri. Dan kalaupun sampai kita mengalami hal yang tidak baik dari orang lain, mari kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, mengampuni, dan membiarkan Tuhan melakukan rencananya di dalam hidup kita dan hidup orang-orang yang mungkin menyengsarakan kita. Karena saya percaya sekali Tuhan itu adil, Tuhan tidak berubah, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, HCC Family, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua di hari ini. Saya berdoa biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan ucapan syukur bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.